Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam teman-teman. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi dari manajemen risiko. Nah, sebelumnya kita membahas mengenai apa itu definisi risiko, manfaat dari risiko, gitu ya, tujuan dari manajemen risiko. Pada saat ini kita akan membahas lebih jauh mengenai risiko itu seperti apa. Pertama dan ada di sini bisa lihat-lihat ada namanya risiko perusahaan. Nah, risiko perusahaan itu adalah aktivitas bisnis perusahaan yang menimbulkan berbagai risiko. Nah, dalam perusahaan resiko itu sangat beragam, itu ya. Banyak sekali resiko yang terjadi di perusahaan baik dalam resiko operasional, resiko keuangan dan resiko lainnya. Nah, dari resiko ini gitu ya dapat mempengaruhi namanya kelangsungan hidup perusahaan. Karena perusahaan dengan yang tinggi resiko itu akan membuat perusahaan bisa saja dilikuidasi ataupun bangkrut. Nah, nah agar resiko tersebut bisa kita tangani gitu ya, kita harus dapat menganalisa, mengukur dan mengelola ataupun mengendalikan dari resiko tersebut. Karena jika resiko tersebut dibiarkan tadi, akhirnya dapat mempengaruhi kelangsungan dari hidup perusahaan tersebut. Nah, dalam kegiatan pengelolaan resiko ini gitu ya, ini menjadi tanggung jawab bersama oleh setiap bagian di dalam perusahaan. Mulai dari karyawan biasa sampai top manajemen itu bertanggung jawab tentang adanya resiko di perusahaan tersebut. Ini kalau kita berbicara dulu resiko secara umum ya, semua resiko yang ada di perusahaan. Nah, dalam kegiatan manajemen resiko ini harus dikoordinasikan teman-teman dari bawah unit kerja manajemen resiko. Jadi biasanya di satu perusahaan ada unit kerja manajemen resiko itu ya, baik resiko dalam keuangan ataupun resiko dalam secara operasional. Itu biasanya ada unit kerjanya, di mana unit kerja tersebut nanti tadi mengumpulkan, menganalisa atau mengukur dan mengelola resikonya, langsung nanti bisa disosialisasikan kepada karyawan lainnya. Nah, untuk apa sih fungsi dari unit kerja dalam manajemen resiko tersebut? Ya. Manajemen resiko ini kan dirancang sebagai bagian dari perusahaan yang berfungsi mengelola resiko perusahaan. Jadi resiko yang yang ada, resiko yang mungkin akan timbul di perusahaan tersebut itu bisa dikelola dan menjadi fungsi yang independen di dalam perusahaan. Jadi manajemen resiko ini harus independen ataupun tidak bisa diintervensi oleh satu sama lainnya ataupun oleh pemimpin perusahaan sekalipun, karena jika tidak independen mungkin bisa saja resiko yang ada di perusahaan tersebut bisa dikecualikan. Nah, dalam pengecualian tersebut nanti akan berdampak pada kelangsungan hidup perusahaan. Makanya eh, fungsi unit kerja dari manajemen risiko ini harus secara independen. Dari fungsi unit kerja ini nanti bertindak sebagai organisator yang mengorganisir seluruh kegiatan pengelolaan risiko di perusahaan dengan menganalisa, mengukur, dan mengawasi risiko terkait kegiatan seluruh unit kerja di perusahaan. Jadi mau dalam unit kerja, dalam produksi gitu ya, dalam keuangan, dalam safety dan sebagainya, nanti itu harus dianalisa dan diukur. Nah, lalu nanti akan melakukan namanya agregasi resiko ataupun mengupdate senior manajemen terkait kondisi dari resiko perusahaan. Nanti resiko perusahaan tersebut diagregat apakah harus langsung ditangani ataupun masih bisa untuk dikendalikan. Nah, tetapi teman-teman dalam penerapan manajemen resiko ataupun resiko di perusahaan ini kadang ada perilaku ataupun opini yang tidak mendukungnya. Misalkan, contohnya di sini ada beberapa, misalkan puluhan tahun saya kerja di sini tidak pernah mengalami hal yang aneh-aneh. Nah, ya mungkin pada saat hal tersebut gitu ya, misalkan contohnya adalah misalkan resiko kecelakaan kerja gitu ya. Mungkin dari
mesinnya masih baru gitu ya, jarang terjadi error dan sebagainya, mungkin itu tidak akan mengalami. Nah, akhirnya banyak denial dari para karyawan yang mengakibatkan manajemen resiko ini tadi didukung. Ataupun misalkan ada opini menghabiskan anggaran saja. Nah, ini biasanya dari sisi pemimpin-pimpinan perusahaan. Karena gitu ya, segimanapun uang adalah hal yang sensitif di perusahaan. Perusahaan tidak mau menggelontorkan uang begitu saja untuk misalkan hal yang mungkin tidak belum pasti adanya di perusahaan, dan akhirnya gitu ya lebih baik menggunakan uang itu untuk yang lainnya dibandingkan untuk resiko. Opini lainnya adalah saya dukung asal bukan saya yang mengerjakan. Jadi resiko itu sebenarnya harus dari mulai paling bawah sampai paling atas itu sadar akan dari resiko dan mendukung penuh dari resiko. Nah, mereka nanti pun harus menjalankan agar resiko-resiko tersebut tidak terjadi di perusahaan. Dan opini-opini lainnya, misalkan manajemen risiko melulu kapan kerjanya, saya sudah terlalu tua sibuk untuk belajar manajemen risiko, apa yang terjadi terjadilah yang kau tahu, Tuhan menolong umatnya. Nah, tidak seperti itu, karena makanya tadi denial tersebut biasanya timbul di sebuah perusahaan yang akhirnya bisa saja terjadi risiko di sana. Nah, bahkan dari apa dari opini-opini tersebut maka akan timbul namanya tantangan dalam penerapannya nanti itu ya. Eh, Pertama ada namanya kecukupan dukungan sarana dan prasarana tadi, misalkan ada di opini dari pimpinan perusahaan menghambur-hamburkan uang, itu akan membuat sarana dan prasarana di perusahaan tersebut tidak tercukupi. Ada namanya ketersediaan budget yang memadai. Nah, memang kalau memadai mungkin saja bisa gitu ya. Nah, terus ada kurangnya kesadaran resiko ataupun risk awareness tadi. Misalkan Tuhan maha membantu gitu ya. Tuhan maha apa gitu ya. Itu akan meninggalkan namanya kesadaran resiko. Nah, resiko ini harus disadari tanpa kita memikirkan apapun. Kan misalkan seperti kita jalan kaki gitu ya, bisa saja tiba-tiba kita tersandung walaupun dengan mitigasi-mitigasi yang sudah kita lakukan. Nah, terus ada namanya ketersediaan sumber daya manusia yang memadai, kebutuhan kompetensi yang memadai ataupun kebutuhan tenaga ahli dan program pelatihan sesuai. Karena manajemen resiko ini harus memiliki tenaga ahli di dalamnya. Tanpa adanya tenaga ahli, nanti mitigasi-mitigasi yang dilakukan mungkin tidak bisa sesuai. Ya, dan yang selanjutnya adalah metodologi dan teknik manajemen risiko. Nah, dalam penerapannya ataupun tadi memitigasinya gitu ya, harus menggunakan teknik yang sesuai. Karena dengan teknik yang berbeda ataupun teknik yang asal-asalan itu akan memperburuk namanya penerapan dari manajemen risiko ini. Nah, di sini ada namanya tingkat kematangan. Nah, dari awalnya perusahaan terbentuk gitu ya, ini pasti akan terjadi dari mulai ad hoc sampai ekspor. Jadi tingkat urutannya adalah dari inisial, manage, dan expert. Nah, dari ad hoc gitu ya. Pertama itu ada namanya ad hoc. Ad hoc itu adalah apa? Pengelolaan risiko yang dilakukan hanya saat ada kebutuhan atau masalah saja. Jadi ketika misalkan apa ini tidak terjadi, maka tidak harus gitu ya. Di ad hoc pengelolaan risiko yang dilakukan hanya saat ada kebutuhan atau masalah saja. Jadi ketika tidak terjadi gitu ya, biasanya mereka tidak memikirkan dengan risiko itu seperti apa. Ada tahapan yang kedua, ada namanya inisial, di mana mulai ada kesadaran atas kebutuhan untuk pengelolaan risiko. Setiap unit kerja membentuk manajemen risikonya sendiri, tingkat penerapan yang berbeda-beda. Misalkan sudah terjadi sering kecelakaan kerja ya, baru mulai oh ternyata kerja itu harus berhati-hati. Nah, itu mulai dari atas ada namanya kesadaran. Yang ketiga, baru ada namanya manage. Itu yang perusahaan membentuk manajemen risiko yang bertanggung jawab untuk mengelola risiko. Pengelolaan risiko cenderung sentralistik. Dan yang terakhir baru namanya ada namanya
ERM ataupun pola menyeluruh atas resiko organisasi dengan melibatkan setiap fungsi kerja dengan dikoordinasi dan diagregasi oleh fungsi manajemen risiko tersebut. Jadi baru dikelola oleh satu fungsi ataupun dari satu departemen tersebut dengan mengelola resiko di seluruh perusahaan. Nah, dalam penerapan manajemen risiko ini gitu ya, setiap pemimpin dan pegawai di lingkungan perusahaan itu harus menerapkan manajemen risiko dalam setiap pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan. Jadi ketika ada satu tujuan pun pasti ada resiko-resiko yang menghampirinya. Nah, jadi untuk misalkan saya pengen ke Bandung gitu ya, mau ke Bandung itu kan pasti ada resikonya. Misalkan saya ke Bandung menggunakan motor, bisa saja ban bocor, motornya mogok, terjadi hujan, terjadi kecelakaan, dan sebagainya. Itu resiko yang akan menghampiri kita ketika kita misalkan jalan ke Bandung tersebut. Nah, tetapi kan bagaimana ketika hal-hal tersebut harusnya diminimalisir. Katakan misalkan motornya diservis terlebih dahulu, kita bawa jas hujan, kita berhati-hati membawa motor sesuai dengan peraturan, tidak melebihi kecepatan 80 km per jam dan sebagainya. Itu kan akan membuat resiko tersebut mungkin saja tidak terjadi. Nah, yang kedua, penerapan manajemen resiko itu dapat diwujudkan melalui namanya pengembangan budaya sadar risiko. Jadi namanya bagaimana resiko tersebut bisa secara mudah gitu ya berada pada sebuah perusahaan tersebut itu harus menjadi budaya. Nah, dalam budaya tersebut nanti bagaimana gitu ya. Nanti kita harus tahu apa sih namanya budaya sadar risiko tersebut. Yang keduanya ada penyelenggaraan proses manajemen risiko dan pembentukan struktur manajemen risiko. Nah, kita bahas budaya terlebih dahulu ya teman-teman agar kita tahu. Nah, budaya risiko ini adalah istilah yang menggambarkan nilai keyakinan, pengetahuan, pemahaman tentang risiko secara bersama oleh sekelompok orang dengan memiliki tujuan yang sama. Nah, ini berlaku di segala bidang perusahaan gitu ya. Budaya resiko merupakan sistem nilai perilaku yang ada di tingkat seluruh organisasi dalam pengambilan keputusan terkait dengan resiko. Artinya, gitu ya, budaya resiko ini mempengaruhi pengambilan keputusan manajemen dengan mempertimbangkan resiko yang akan ditanggung dan manfaat yang akan diperoleh. Nah, jadi ketika menjadi perilaku gitu ya, menjadi perilaku di dalam perusahaan gitu ya, maka akan meningkatkan bagaimana ketika kita harus mengambil decision making gitu ya dalam satu keputusan itu mempertimbangkan berbagai banyak hal tanpa kita mengambil misalkan dengan egonya sendiri. Nah, itu kan yang paling ditakutkan ya dalam perusahaan. Nah, bagaimana cara mengembangkan budaya resiko perusahaan ini gitu ya? Pertama itu harus ada namanya konsistensi dari pemimpin perusahaan dan manajemen senior terkait dengan pengambil keputusan dan menghindari risiko. Bagaimanapun gitu ya, anak buah itu akan mengikuti apa yang dilakukan oleh pemimpinnya. Ketika ada namanya gitu ya, ada namanya istilah toxic leader. Nah, ketika toxic leader gitu ya, leader tersebut toxic, maka pasti anak buah itu akan toxic. Tetapi berbeda ketika sebaliknya gitu ya, ketika pemimpin perusahaan itu misalkan dalam hal ini sadar dengan manajemen risiko, maka ya secara tidak langsung pasti anak buah pun akan mengikuti apa yang dilakukan oleh pimpinannya. Nah, yang kedua itu harus memiliki komitmen terhadap prinsip etika yang tercermin dalam perhatian dengan profil etika individu dalam penerapan etika dengan mempertimbangkan posisi pemangku kepentingan yang lebih luas dalam pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya ada secara umum dapat diterima melalui perusahaan bahwa pentingnya pengelolaan risiko secara berkelanjutan termasuk akuntabilitas pemilik risiko. Nah, yang selanjutnya adalah transparan dan informasi resiko tepat waktu baik ke atas maupun ke bawah organisasi. Apabila ada kejadian resiko, segera dikomunikasikan tanpa merasa takut disalahkan. Jadi ya tadi, kalau misalkan memang tidak ada konsistensi dari pemimpinan, maka nanti transparansi dan informasi ini mungkin saja bisa ditutup-tutupi oleh anak buahnya. Yang terakhir adalah mendorong melaporkan kejadian risiko dan aktif mencari solusi setelah belajar dari kesalahan dan nyaris terjadi risiko dan mempengaruhi kinerja perusahaan. Kalau mungkin di sini ada
teman-teman yang bekerja di perusahaan mungkin ada beberapa hal di dalam hal ini biasanya terpraktikkan di dalam perusahaan gitu ya dengan berbagai cara ataupun sosialisasi di dalam perusahaan tersebut. Nah, akhirnya nanti akan namanya budaya sadar dari risiko. Apa itu budaya sadar risiko? Itu adalah kesadaran dan kepedulian yang tinggi atas potensi risiko dan penerapan prinsip-prinsip kehati-hatiannya. Nah, kemampuan untuk mengidentifikasi risiko pada produk gitu ya dan aktivitas usaha serta mendiskusikannya dengan pihak yang berwenang dalam perusahaan. Kemauan untuk mengelola risiko yang ada, kemampuan untuk mengidentifikasi kelemahan pada kebijakan dan prosedur serta memperbaikinya, dan yang terakhir adalah kemampuan untuk mengidentifikasi penyimpangan dari operasional. Nah, nanti ketika sudah sadar risiko maka hal-hal ini mungkin saja akan dilakukan. Nah, ini bagaimana apa gambaran dari supaya terjadinya apapun adanya budaya resiko gitu ya. Di sini teman-teman ada perusahaan gitu ya. Perusahaan ini nanti tadi akan berada pada posisi mana tahu, sadar, mampu dan mau. Nah, ketika hal ini misalkan ingin meningkat gitu ya, ada cara-caranya di sini misalkan kau tahu itu harus disosialisasikan. Kalau sadar diberikan manfaat dan bahayanya itu seperti apa. Nah, kalau mampu nanti diberikan pelatihan dan mau baru nanti namanya mendapatkan penghargaan dan sanksi kalau misalkan tidak diterapkan ataupun menjalani dari manajemen risiko tersebut. Nah, akhirnya nanti ketika sudah sering dilakukan akan ada namanya perubahan pola pikir dan perilaku. Ketika perubahan pola pikir dan perilaku ini terus terjadi, maka nanti akhirnya akan menjadi budaya gitu ya, ataupun di sini menjadi budaya dari resiko tersebut. Nah, itu adalah materi yang disampaikan pada pertemuan kedua kali ini. Harap teman-teman membaca lagi gitu ya, karena ini akan menjadi materi dari ujian kompetensi dari manajemen risiko. Diharap teman-teman memahami secara lebih mendalam lagi dengan misalkan membaca ataupun mengkomparkan dari jurnal-jurnal yang ada yang bisa teman-teman akses. Terima kasih, sampai berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.